sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Der Faisal, profesi teknisi di satu pertokoan Bandung. Dan untuk kesempatan di sore hari ini ada beberapa materi yang ingin saya bahas, khususnya untuk permasalahan-permasalahan laptop yang sering saya tangani di toko ya. Pemula-pemula yang memiliki laptop banyak kasus gitu ya. Beberapa poin yang mungkin bisa saya share, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Overtime penggunaan laptop PC mungkin dipakai 24 jam bisa aman ya, karena sirkulasi pendingin prosesor buat sirkulasi angin yang bagus, atau heatsinknya pakai yang gimana. Tapi untuk sekelas laptop, asumsi saya mungkin jangan terlalu overtime gitu ya, karena merasa punya laptop baru beresiko tinggi dari usia laptop yang mungkin harusnya bisa tahan 5 tahun, 10 tahun, tapi karena overtime mungkin entah 2 tahun atau 3 tahun tiba-tiba ngeblank, rata-rata kena chipnya gitu, panas. Yang penggunaannya overtime kadang tidak sesuai dengan peruntukan laptopnya. Taruh kita beli laptop middle gitu ya, Celeron, tapi keinginannya dipakai buat editing video atau main game. Nah itu yang agak memicu banyak kerusakan laptop. Kalau emang laptop sekelas office gitu ya, bisa dipaksain untuk jadi sekelas gaming yang tadinya harusnya 5 tahun, tahan cuman setahun atau 2 tahun. Kalau emang laptop gaming ya udah, tapi tetap saya banyak kasus laptop gaming yang harganya lumayan tinggi ya, di atas 10 juta lah. Jadi kerusakan chip biasanya overtime gitu, karena merasa laptopnya bagus, pakai render atau pakai main game, durasi sehari 10 jam. Beda sama PC ya, kalau PC karena sirkulasinya besar mungkin bisa lebih tahan gitu, terus maintenance-nya lebih mudah kalau untuk PC. Tapi kalau laptop nggak sembarang gitu, kita buat teknik pembongkarannya pun kalau nggak bisa ngebongkar, yang tadinya hidup bisa jadi mati. Jadi kita harus tahu nih laptop kita tuh buat apa peruntukannya, office kah atau gaming atau rendering gitu ya. Jadi jangan salah penggunaan, apalagi ya kelas Celeron. Kalau kita beli laptop gaming dipakai cuma office doang ya sayang juga. Ibarat kita punya kendaraan bermotor, taruh 500 cc, penggunaannya cuma dalam kota ya, giginya tuh cuma 1-3 tuh udah mentok, macet lagi ya, percuma kan bubar itu kan sayang juga. Paling beli aja yang 110 cc cukup. Kalau secara logika saya sebagai teknisi, kalau kita punya kendaraan taruh 500 cc, kita pakai sehari bisa di atas 10 jam tanpa henti. Kemungkinan meskipun kita rajin servis, banyak part-part komponen yang cepat aus. Jadi antara elektronik sama otomotif, asumsi saya nggak jauh beda. Ternyata penggunanya terlalu overtime, kemungkinan usia mesinnya jadi cepat rusak gitu. Yaitu beberapa faktor. Terus yang umum gitu ya, bangsa baterai cepat ngedrop atau mati gara-gara telat ngecas, itu bisa jadi pemicu. Jadi saran saya jangan terlalu over nyolok terus power gitu. Kalau emang udah 100% ya lepas aja biar menghindari cepat ngedrop. Emang nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau dengan teknik itu bisa lebih awet ya, kenapa enggak gitu. Kalau pengen awet baterai ya jangan terlalu overtime nyolok, terus hindari pengecasan sampai 0%. Ada beberapa kasus mati total, dia telah ngecas pasti nyalain nggak nyala. Malahan untuk kasus seperti itu sampai sekarang kadang saya ada beberapa unit yang nggak bisa saya pecahkan, hanya simpel gitu. Permasalahannya power. Kasus-kasus untuk laptop yang baru sekarang beda lagi sama kasus laptop yang dulu-dulu yang kadang main sistem jumper aja udah bisa nyala. Banyak juga kasus engsel patah. Kita mungkin simpelnya proses tutup buka kayak laptop persegi, kita ambil pertengah-tengahnya yang buat acuan tutup bukanya, jangan dari pinggir. Jadi si yang nopang engselnya tuh dua-duanya, kalau dari tengah. Kalau dari satu sisi itu yang sering banyak kasus cekah kalau bahasa Sunda. Cuman ada beberapa faktor, entah karena panas ya, angin, hembusan angin dari chip akhirnya ke si body atau ke dudukan bawahnya cepat tergas. Cuman itu bukan dari kesalahan pemakai sih emang. Kalau buat layar sering ngegaris ya hindari mah tumpukan-tumpukan yang sudah biasanya nggak kerasa gitu ya, tumpukin dengan buku atau dimasukin tas, nggak tahu teman neken ya, safety ya sayang lah. Kalau namanya elektronik meskipun kecil tapi kan harganya lumayan mahal. Keyboard yang sering rusak, tapi kalau keyboard prediksi saya kerusakannya
biasanya dari kelembaban ruangan, apalagi kalau lama nggak dipakai, misalnya di atas 3 minggu, berbulan-bulan, biasanya yang kemungkinan cepat errornya dari keyboard error. Kenapa ya Pak, padahal jangan dipakai. Ya itu permasalahannya, karena nggak dipakai. Kalau dipakai malah mesinnya panas, akhirnya kelembabannya hilang. Tapi kalau nggak dipakai udah ruangannya lembab. Soalnya kan kalau keyboard tuh bukan jadi PCB, jalur datanya tuh dari berupa plastik, ada jalur, itu riskan banget untuk putus jalur. Kalau nggak perakatnya nempel gitu ya, jadi akan terus. Jadi kalau asumsi saya, namanya mesin mau elektronik ataupun otomotif, seminggu sekali minimal diangetin, ya angetin, nyalain aja, dipakai apapun gitu. Jangan terlalu lama nggak dipakai gitu. Dipakai rusak, nggak dipakai rusak. Jadi yang mending dipakai rusak lah. Sama-sama ada resiko rusak, yang mending dipakai rusak. Meskipun nggak ada aktivitas ya kita buat perawatan, yang mending nyalain aja gitu. Kasus hard disk rusak tuh loading system kesel, dimatiin paksa tanpa proses shutdown. Itu biasanya pemicu dari hard disk dead sector. Kalau bisa jangan sampai dimatiin paksa aja, proses shutdown aja, tungguin. Ya kalau dipaksa proses shutdown, resikonya hard disk rusak, data hilang. Kalau yang ribet kan data, untuk recovery data lumayan tinggi harganya. Ya kalau bisa, kalau enggak ya masalah. Apalagi kalau untuk skripsi atau data-data arsip kantor gitu ya, utang piutang ada di situ, terus datanya hilang, ya berabe juga kan. Ya safety-nya yang mending ikuti prosedur aja, tungguin, yang dimatiin paksa gitu. Banyak kasus kesiram air gitu ya, atau kesiram mati. Kenapa Pak kesiram? Ya biasanya mah kerja sambil ngopi atau sambil minum, kalau dekat kesenggol kebanjur. Ya safety-nya kita ya kasih jarak agak jauh lah, berapa senti, 30 cm, jangan di pinggir banget gitu. Apalagi kan lagi masih musim hujan tuh ya, banyak yang rembesan dari tas gitu. Pakai tas dikasih jas hujan tapi masih tetap rembes, kelembabannya masuk ke tas, nempel di bodi, rembes, hitungan beberapa minggu atau beberapa bulan jadi korupsi, akhirnya jadi mati. Jadi untuk kasus air ya biasanya mah historinya gitu. Elektronik itu sangat sensitif dari korosi, jadi kalau bisa mah kalau lagi hujan ya jangan maksain main jalan gitu, mending nungguin aja. Kecuali pakai mobil ya, kalau pakai motor mah riskan banget gitu. Overheat, panas, nggak di maintenance, akhirnya chipnya pada kena gitu ya. Nggak display, udah diganti memori, ganti layar, masih tetap ternyata chip VGA nya kena. Saran saya untuk unit baru, kalau kita beli unit kan ada garansi ya, lamanya 2 tahun, pondoknya setahun. Kalau kita bongkar sendiri untuk maintenance kan malah garansinya hilang. Tapi kalau udah di atas 3 tahun 4 tahun, biasanya ada penumpukan debu dari kisapan prosesor tuh. Untuk safety-nya udah lepas garansi, ya kita cari aja tempat servis untuk maintenance ya. Kadang nggak jauh kayak motor gitu ya, cuma karburator, ganti oli. Ya sama lah elektronik juga, karena ada mekanik. Rem murahnya 100 sampai 200 ribu dalam waktu 3 tahun atau setahun sekali kita maintenance, ya make sense lah, nggak terlalu berlebihan. Saran saya udah di atas 2 tahun lepas garansi, maintenance, ganti pasta. Jadi banyak kasus di servis posisinya si chipnya udah kena karena overheat. Pas kita bongkar ternyata penumpukan debunya tuh kayak karpet gitu, si pembuangan anginnya tuh cuma 20%. Jadi pas udah masuk tempat servis udah rusak aja, udah. Kadang kemungkinan berhasil untuk diservisnya tuh kecil. Jadi daripada ibaratnya lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau orang bilang kita rutin maintenance, rutin dibersihin, daripada kita nunggu kerusakan, nganggarin setahun cuma 100-200 ribu nggak, daripada kita didem pengen ngirit biaya 100-200 ribu, tapi di 3 tahun 4 tahun kemudian kita beli laptop lagi karena kita pengen ngirit awalnya, padahal bukan ngirit, tambah beborot gitu ya. Untuk permasalahan yang sering saya hadapi, banyak kasus gini ya, kok laptop sekarang cepat rusak dibanding dulu. Jadi untuk generasi 2010 atau ke bawah, 2010 ke bawah khususnya waktu Duo, mungkin usia mesin bisa di atas 10 tahun. Kalau bukan kebanjur ya, bukan human error untuk dari pabrikan, dibanding mesin sekarang yang usianya kadang 3 tahun, 4 tahun. Saya ada kasus 1 tahun lebih ya mati. Kalau dulu emang bandel juga, emang penggunaannya pun aplikasinya nggak terlalu berat kayak sekarang ya. Kerja prosesor pun tidak terlalu tinggi gitu ya. 2 dimensi atau 3 dimensinya kan nggak terlalu detail kayak sekarang. Otomatis usia mesin pun bisa lebih tinggi dibandingkan sekarang gitu. Terus bilion transistor dikompres jadi satu
chip prosesor, jadi dia bisa menghasilkan apa ya animasi yang benar-benar menurut kita sangat fantastis. Kalau editor sekarang hampir kayak real gitu, biar animasi kayak nyata gitu, kayak bukan animasi. Itu kehebatan perangkat sekarang. Cuman ya minusnya gitu, ibarat orang mah kerja paksa, logikanya ya, orang dulu sama orang sekarang. Kenapa orang dulu bisa tahan sampai 90 tahun usianya dibanding usia generasi orang-orang sekarang mungkin 5, 50, 60 udah mentok. Karena orang dulu gak terlalu dipres kerjaannya, otot 80%, otak 20%, jadi gak terlalu stres, banyak pikirannya. Akhirnya usianya panjang. Untuk sekarang penggunaan otaknya bisa lebih dibanding otot jarang kerja, otak kerja, stresnya meningkat, akhirnya usianya yang agak jauh lah. Laptop pun kayak prosesor kan otak agak beresiko. Jadi kalau si mesin di otaknya dimaksimalin, oke, kerjanya bisa lebih cepat, animasinya bagus gitu ya. Ada minusnya, usia mesinnya dibanding dulu ya lebih riskan sekarang. Ada beberapa informasi yang bisa saya sampaikan ya, mungkin udah masuk akal atau enggak ya, persepsi saya ya, yang saya sering tangani kasus. Mungkin ada teknisi lain atau orang-orang pintar di sana yang punya pemikiran lain, ya kita harus saling menghargai, saling menghormati opininya masing-masing, nggak usah saling menjatuhkan. Dia punya opini sendiri, ya terserah lah, beda-beda opini, sharing studi kasus ini sih. Mudah-mudahan ada manfaat. Kiranya opini saya tidak make sense, tidak masuk akal, ya gak usah anggap. Mudah-mudahan semua ada faedahnya, ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam.